Cerita novel pengantin proksi jutawan, ojo lali di subrek saudara, matur nuwun. Bab 201 ini mungkin pandangan Holden yang paling lembut sejauh ini, dan dia bahkan memintanya untuk membeli rokok. Detak jantung Jasmine dengan cepat meleset. Oke Tuan Lu, saya akan segera. Sebelum Jasmine pergi, dia memandang Elena dengan sangat bangga. Setelah mengirim orang itu pergi, pandangan Holden tertuju pada pupil gelap Elena lagi, dan dia perlahan memainkan kartu di tangannya, yang merupakan 10. Elena, dia menekannya lagi. Kedua bos itu dengan cepat tertawa. Hei, Presiden Holden menang, menurut aturan, Tuan Lu bisa membuat permintaan padamu. Elena mengangkat matanya untuk melihat lawan bicaranya, dan bertanya seperti bola yang putus asa, saya bersedia kalah dalam judi, saya tidak tahu apa yang diinginkan Tuan Holden. Jika tidak, saya akan membelikan Anda sebungkus rokok. Holden mencium bau asam yang besar, dan stoples kecil cuka jatuh lagi. Tetapi dia tidak melakukan apa-apa, dia benar-benar bekerja sama dengannya. Holden menyandarkan punggungnya yang kaku dengan malas ke sandaran kursi, dan bibir tipisnya membentuk lengkungan yang terlihat seperti senyuman. Panggil aku ayah. Apa, disebut? Ayah, ini dia. Elena yang tahu bahwa dia pasti sedang ingin balas dendam. Tadi semua orang masih menertawakannya karena bersikap bodoh dan manis. Jadi dia ingin menemukan harga diri. Elena diam-diam menendangnya di bawah meja. Holden tidak menghindarinya, jadi dia menendangnya. Sudah ada jejak kecil di celananya. Dia menatap mata gelapnya karena amarahnya, yang sangat jelas dan indah. Haha, biarkan kamu menggertak Tuan Lu di masa depan. Saya tidak tahu berapa banyak wanita yang menginginkan Tuan Lu menjadi ayah mereka. Tuan Lu, saya pikir usia malu untuk memanggil atau mengubahnya. Mata Holden meluap dengan sedikit kesenangan dan cinta, dan suaranya rendah dan magnetis. Oke, kalau begitu ganti satu, Elena, panggil aku suami. Telepon, suami, daun telinga kecil seputih salju Elena terbakar merah sekaligus. Meskipun dia adalah suami sahnya, dia tidak pernah memanggil suami ini sebelumnya di depan umum. Sekarang dia menatapnya dengan hati-hati, jelas menggodanya. Melihatnya bercanda, Elena dengan cepat berdiri, aku akan pergi ke kamar mandi. Kedua bos itu dengan cepat berteriak, Elena, mau bertaruh dan kalah, kenapa kamu kabur? Gadis ini memiliki merek yang terlalu sedikit, jadi dia tidak akan bermain dengannya di masa depan. Holden melihat bayangan cantik Elena yang menghilang, dan perlahan menggerakkan bibir tipisnya. Lalu dia bangkit, kalian bermain, aku akan keluar untuk mencari udara segar. Elena dan Holden pergi satu demi satu, usia dengan cepat pergi, Merlu dan Elena sudah pergi, aku akan bermain denganmu. Usia, kami tidak berani bermain denganmu. Jika kami kalah, siapa yang akan menghitung? Usia menepuk dirinya sendiri, apa maksudmu? Merendahkan aku, tentu saja, aku akan menghitung jika kamu kalah. Yang di seluruh Darrenville tidak tahu bahwa saudara perempuan peliharaan Tuan Henry telah menjadi tulang emas. Jika usia kalah, Tuan Henry harus membayarnya. Pada saat ini, suara rendah alkohol terdengar di atas kepala. Apakah Anda membicarakan saya? Bab 202 Usia mendongak, dan wajah cantik Giok Henry membesar tanpa kabel di pandangannya. Dia tidak tahu kapan dia datang padanya, dan sekarang dia menatapnya dengan merendahkan dengan satu tangan di saku celananya. Kedua bos itu tertawa, Tuan Henry, Anda di sini, benar saja, di mana ada si cantik ini, Anda bisa melihat Pak Henry. Tuan Henry, kami baru saja mengatakan bahwa jika usia kalah dalam permainan kartu, Anda harus membayar tagihannya. Henry mengeluarkan tangan besar dari saku celananya dan meletakkannya di pegangan kursi di belakang usia. Dia menatapnya dengan lembut, main saja, aku akan membayar tagihannya. Usia berkedip seperti penggemar sosok, saudaraku, saya telah menghasilkan uang sekarang dan dapat membayar sendiri. Mulai sekarang, adik iparku harus membiayai adik iparku. Bagaimanapun, saya adalah orang luar, dan saya akan menemukan orang yang membayar saya di masa depan. Mendengar ini, mata hitam dingin Henry dengan cepat menjadi dingin. Haha, Pak Henry, usia lahir bersamamu. Usia telah tumbuh dewasa dan ingin jatuh cinta. Tuan Henry, saudari ini tidak bisa dipertahankan, cepat atau lambat dia akan menjadi milik orang lain. Usia tidak melihat pria di sebelahnya lagi, dia melihat ke kartu di tangannya. Kali ini, James datang. Henry,
Mari kita bersenang-senang di hari ulang tahunmu hari ini, gadis kucing yang saya persiapkan untuk Anda menghabiskan banyak waktu untuk melatih tarian. Sekarang mereka ingin menari untukmu. Henry mengalihkan pandangannya dari Usia dan kembali ke sofa. Wajah tampannya tidak menunjukkan banyak ekspresi, tapi secara keseluruhan itu agak dingin dan tertutup embun beku. Saat ini, semua orang mencemooh. Mer James, tunggu apa lagi? Cepat minta mereka keluar dan menari. James menjentikkan jarinya. Gadis kucing itu ada di lapangan, dan di depannya adalah Sienna. Sienna telah mengganti gaun dansanya, sosoknya sangat menarik. Sekarang bagian depan cembung dan ke belakang, menatap Henry yang sedang mekar penuh. James tidak menyangka adiknya datang tiba-tiba, dia langsung memutar matanya. Usia juga melihat Sienna, dan kemudian dia menoleh untuk melihat Henry di sofa. Saudaraku, kurasa gadis kucing ini memiliki titik lemah untukmu. Jadi mari kita lakukan, siapapun yang menari dengan baik akan baik-baik saja malam ini. Hadiahi dia. Henry memandang Usia, bibir merahnya membentuk lengkungan tipis. Bagaimana kamu ingin memberi hadiah? Saudaraku, kartu kamar Anda. Siapapun yang melompat terbaik malam ini, Anda akan menghadiahinya dengan kartu kamar. Semua orang dengan cepat mencemooh. Proposal Usia bagus, Pak Henry masih lajang sampai saat ini. Pria kekar yang sudah sekian lama melajang ini takut tubuhnya akan mual. Kalian menari dengan baik. Siapapun yang menari dengan baik akan berada di kamar Tuan Henry malam ini. Tuan Henry memiliki hadiahnya sendiri. Henry mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya dengan tenang. Dia mengisap rokoknya. Dia melihat ke arah Usia dan perlahan mengeluarkan kepulan asap dari mulutnya. Oke, kartu kamar terselip di saku celanaku. Kamu datang dan ambil. Usia, kenapa? Kamu tidak ingin aku bermain dengan mereka? Mengapa Anda tidak mengizinkan kami datang dan mendapatkan kartu kamar? Henry memandang gadis kucing dengan mata hitam pekatnya, dan berkata dengan senyum lembut, lihat, saat itu datang, bukan karena aku tidak ingin bermain denganmu, tapi kartu kamar tidak bisa dikeluarkan. Meskipun adikku bilang dia ingin aku bermain denganmu, dia tidak bahagia di hatinya. Sienna langsung melirik Usia dengan marah, dan ia juga merasa Usia tidak konsisten, karena sengaja tidak ingin Henry menghubungi wanita lain. Usia, inilah dirimu. Kita semua tahu bahwa Anda dan Tuan Henry memiliki hubungan yang baik, tetapi bagaimanapun juga, adik perempuan Anda adalah seorang adik perempuan, jadi saudara laki-laki Anda sedang mencari istri juga. Tuan Henry telah berada di sekitar Anda selama bertahun-tahun, jarang sekali. Hari ini ulang tahun Pak Henry, tidak bisakah kamu membiarkan saudaramu santai? Bab 203 Usia, dengan saudara perempuan sepertimu, dia tidak bisa mendapatkan istri untuk menjaganya. Usia mengepalkan tangan, dia tahu bahwa dia baru saja membuatnya marah. Gadis lembut ini, dia memintanya untuk memasukkan tangannya ke saku celananya untuk mengambil kartu itu di depan umum. Apa yang dia pikir dia tahu di dalam hatinya, tapi dia tetap licik. Serangkaian retorika mendorongnya ke garis depan. Nah, untuk kebahagiaan saudara laki-laki saya menerimanya saja. Usia menurunkan pinggangnya dan memasukkan tangan kecilnya ke dalam saku celana Henry. Dia menghindari kontak dengan tubuhnya sebanyak mungkin, tetapi bantalan jari yang lembut masih mengusap otot pahanya yang halus, dan dia merasakan otot-ototnya tiba-tiba menjadi kencang, seperti batu. Usia menyentuhnya sebentar, lalu mengerutkan alisnya. Di mana kartu kamar? Mengapa saya tidak merasakannya? Henry menurunkan kelopak matanya yang tampan, suaranya agak serak, merasa down. Usia mendarat, rasakan di dalam. Usia menyentuh ke dalam lagi. Tapi dia tidak menyentuhnya. Usia menatap Henry. Wajah kedua orang itu tidak tahu kapan mereka mendekat. Dia bertemu dengan sepasang mata hitam merahnya, dan sekarang ada nyala api di matanya. Usia segera menyadari bahwa dia telah dibodohi. Menarik tangan kecilnya, Usia berdiri tegak. Henry memandangnya, perlahan-lahan mengeluarkan puntung rokok di asbak. Maaf, saya lupa bahwa kartu kamar tidak ada pada saya. Usia, dia bermain dengannya, namun, kata-kataku berarti, aku akan bermain denganmu hari ini. Jika Anda bisa menari dengan baik, saya akan memberinya kartu kamar. Semua orang menunggu kata-katanya. James tersenyum. Karena Henry berjanji untuk bermain dengan semua orang, maka kamu harus menari dengan baik. Siapapun yang menari dengan baik, yang memiliki kartu kamar Henry malam ini, mari kita lihat.
Musiknya terdengar, dan Sienna serta para catgirl mulai menari. Sienna hampir melakukan yang terbaik untuk menari. Dia memiliki sosok yang hebat, dan dia mengedipkan mata pada Henry ketika dia menari dengan mempesona. Dia terikat untuk mendapatkan kartu kamar ini. Gadis-gadis muda itu menari, dan semua orang menikmatinya. Henry menatap mereka dengan ringan, dan kemudian dia mendengar seseorang berkata, "Aku ingat Usha melewatkan yang ini. Saat itu masih panas, seluruh jaringan." Sienna dan yang lainnya melompat, dan Usha juga ikut melompat. Seperti Romeo dan Juliet, Elena pandai menari, dan Usha secara alami begitu. Setahun lalu, Usha diundang untuk mengikuti program di salah satu stasiun TV. Dia pernah menari di dalamnya untuk waktu yang singkat. Klip periode pendek ini meledak di Google. Itu juga dipotong menjadi berbagai gambar dinamis dan menjadi gila. Inilah bagaimana Usha membawa api. Di banyak tempat hiburan, Sienna dan para catgirl ini juga ikut menari di pesta ulang tahun Henry hari ini. Kali ini, tepuk tangan terdengar, dan salah satu dari mereka telah selesai menari. "Nona Sienna, kamu sangat pandai melompat, kamu pasti yang terbaik di sini." "Tuan Henry, orang ini telah menyelesaikan tariannya, Anda juga harus membuat pilihan." Selanjutnya adalah waktu untuk mengungkapkan jawabannya. Mari kita lihat kepada siapa Tuan Henry akan menyerahkan kartu kamar. Bab 204. Para gadis kucing ini suka mengagumi Henry. Mereka semua ingin dipilih. Tetapi Sienna melakukan tendangan yang kuat dan melakukan debutnya yang mendominasi. Mencuri semua pusat perhatian. Mereka sama untuk wanita tertua yang manja dan disengaja dari keluarga Huo, tidak meyakinkan. Tentu saja, Sienna sangat percaya diri. Sebagai dewi rumah, dia akan melompat sangat awal, dan sekarang dia telah melompat keluar dari keringat, menatap Henry penuh harap dengan mata yang indah. Dia merasa bahwa Henry pasti akan memberinya kartu kamar. Di tengah raungan penonton, Henry menatap Sienna dengan lemah, lalu mengangkat bibir tipisnya. Menurutku mereka semua menari dengan baik. "Apa?" Sienna membeku. Dia tiba-tiba berpikir bahwa meskipun Henry berjanji untuk menemani mereka bermain dan menyerahkan kartu kamar kepada penari terbaik, sekarang tidak ada yang bisa melakukannya dengan baik. Dia secara alami tidak harus menyerahkan kartu kamar. Harapan penuh Sienna segera hancur, dan Henry tidak memilihnya. Suasananya agak memalukan. Semua orang tidak pernah mengira bahwa Henry akan begitu pantang menyerah. Faktanya, pria, terus terang, dia tidak menyukai wanita ini dan tidak tertarik. Pada saat ini, seseorang keluar untuk membuat putaran, berbicara tentang ini. Tentu saja, penari terbaik adalah Usha. Semua orang memandang Usha. "Usha, Pak Henry berkata bahwa orang-orang ini tidak pandai menari. Mengapa Anda tidak membuat satu bagian? Milik Anda adalah klasik." Henry mengangkat kelopak matanya yang tampan, dan mata hitamnya yang dingin tertuju pada wajah kecil Usha yang menawan. Usha melirik Henry, lalu mengangkat tangan kecilnya dan menyelipkan sehelai rambut dari pipinya ke belakang telinganya. "Maaf, aku merasa sedikit tidak nyaman hari ini, jadi aku tidak akan menari. Kalian main game, saya akan pergi ke kamar kecil." Usha keluar. Usha berdiri di koridor untuk bernafas, dan suasana di dalam kotak membuatnya merasa tertekan. Dia tidak ingin tinggal lebih lama untuk sedetik. Pada saat ini, generasi kedua yang tinggi dan tampan dan kaya datang. "Usha, apakah itu kamu? Apakah kamu ingat saya? Saya teman sekolah menengahmu." Usha ingat ada orang seperti itu. Dia dengan sopan tersenyum. "Halo. Usha, aku sudah bertahun-tahun tidak melihatmu. Anda benar-benar menjadi semakin cantik. Saya bahkan tidak berani mengenali Anda. Pada saat itu, Anda adalah bunga sekolah kami. Saya tidak berharap Anda menjadi bintang sekarang. Apakah kamu masih lajang? Jika kamu masih lajang, maka aku akan mengejarmu." Yang ini generasi kedua yang kaya ini terlalu antusias. Usha sedikit malu. "Aku." Usha belum mengucapkan kata-katanya. Suara magnetis rendah alkohol menyela dia secara langsung, dan menjawab generasi kedua yang kaya. Dia sudah memiliki seorang pria. Generasi kedua yang kaya mendongak dan melihat Henry berjalan dan berhenti di samping Usha. Wajah generasi kedua yang kaya berubah. Sebagai teman sekelas Usha, dia tentunya tidak akan melupakan kakak laki-laki Usha, yang tidak suka ada anak laki-laki yang mendekati Usha. Saat itu, entah itu reuni kelas atau persahabatan, Henry akan menemani Usha. Terkadang dia mengajak sekretaris pribadinya di sudut untuk melihat dokumen dan kantor. Ketika generasi kedua orang kaya masih kecil,
Gerak tubuh Henry telah dibagikan, aura pria yang kuat dan dingin, yang tidak bisa ditahan oleh siapapun. Generasi kedua yang kaya masih sedikit takut pada Henry, jadi dia mencibir, "Henry, Tuan, Henry, halo, Usha, ada yang harus kulakukan, aku harus pergi." Bab 205 Generasi kedua yang kaya melarikan diri. Usha melihat ke samping dan melihat wajah tampan Henry dengan sepasang mata air yang menarik. "Apakah kamu menyuruh kakakmu melakukan ini? Kapan saya punya pria? Bagaimana Anda bisa menyebarkan rumor seperti ini?" Henry menggerakkan bibir tipisnya dan menatap wajah mungilnya yang menawan. "Aku tidak punya rumor. Apakah kamu punya laki-laki atau tidak? Kamu tahu lebih baik daripada siapapun." Usha gemetar dengan kipas seperti bulu. "Aku sudah lupa." Mata hitam Henry tertuju pada bibir merahnya yang halus, dan bibir tipisnya membentuk lengkungan yang menyeramkan. "Jadi, apa kau ingin aku mengingatnya untukmu?" Usha sedikit gemetar. "Apa yang kamu lakukan di sini? Ngobrol saja denganku." Henry memutar tenggorokannya. "Di mana hadiah ulang tahunku?" "Maaf, akhir-akhir ini aku terlalu sibuk untuk menyiapkan hadiah ulang tahun untukmu." "Dia tidak punya hadiah ulang tahun?" Henry tertawa kecil dan tertawa pelan. "Ah, apakah kamu tidak bahagia? Tadi saya melihat segunung hadiah di dalam kotak. Semua untuk Anda. Anda masih menginginkan hadiah dari saya? Jika tidak, beritahu saya apa yang Anda suka, dan saya akan meminta asisten saya membelikannya untuk Anda sekarang." Mata tampan Henry diwarnai dengan mata gelap dan malas. Dia memandang Usha. "Kamu tidak tahu apa yang aku suka. Jika Anda ingin saya memberitahu Anda, saya akan memberitahu Anda sekarang. Anda akan datang ke kamar saya di malam hari. Ayo, aku akan menunggumu." Usha menatapnya beberapa detik. "Henry, apa kamu kekurangan wanita? Kenapa kamu menggangguku? Kami telah melupakan masa lalu. Jangan menyebutkannya lagi. Oke, saya ingin menjalani hidup yang baik. Saya masih sangat muda, baru berusia 20 tahun. Di awal hidup saya tidak ingin dirusak di tangan Anda. Menikah dengan istri yang luar biasa, saya juga akan jatuh cinta. Kita semua akan bersenang-senang ketika saya bertemu dengan pria yang saya sukai dan yang menyukai saya, menikah dan punya anak, bukan?" Henry memandangnya, dan perlahan melengkungkan bibir tipisnya, mematikan. "Selama aku masih dalam posisi ini, tidak ada pria yang berani memikirkanmu, dan tidak ada pria yang berani menikahimu, beranak. Kalau begitu tidak ada yang perlu dibicarakan, aku pergi." Usha berbalik dan langsung menuju kamar mandi, tetapi ketika dia berjalan ke pintu kamar mandi pria, sebuah tangan besar tiba-tiba keluar, meraih lengan rampingnya, dan menariknya secara tidak langsung. Usha menghantam dada yang kuat dan hangat, mendongak, dan wajah seperti giok Henry membesar di pandangannya. "Apa yang kau tarik aku ke kamar mandi pria? Henry, maukah kau begitu mesum membiarkan aku melihatmu kencing?" Usha dengan cepat menekan dadanya dan mencoba mendorongnya menjauh. Tangan Henry jatuh ke pinggangnya, bibir tipisnya membentuk lengkungan yang tidak menyenangkan. "Kencing? Apakah ini yang Anda pelajari di industri hiburan dalam 2 tahun terakhir? Kalau tidak, apa yang harus saya katakan tentang kencing? Saya lupa bahwa Anda menyukai Jasmine. Aku benar-benar tidak tahu betapa elegannya kata ibu negara Darrenville ini tentang buang air kecil." Henry memeluknya dan mengusap bibir tipisnya pada rambut coklat keritingnya. Ketika dia pergi 2 tahun lalu, dia masih memiliki rambut lurus. Seorang gadis kecil, sekarang dia memiliki rambut keriting, telah menjadi seorang wanita kecil, dan dia telah dewasa. Kesadaran seperti ini membuat Henry mengencangkan lengannya. "Kenapa kamu selalu membicarakan Jasmine? Jasmine secara alami tidak sepertimu. Peri akan merayu laki-laki." Usha mengangkat kakinya dan menendang betisnya yang kokoh dengan keras. "Kalau begitu pergilah ke Jasmine, dia sedingin es dan bersih. Jangan marah padaku jika kamu tidak bisa merendamnya, kamu merendahkanku." Bab 206 Usai ditendang Usha seperti ini, Henry mundur selangkah dan tangannya lepas. Usha kabur, begitu tangan kecil itu menyentuh kenop pintu. Henry memeluknya dari belakang. Ses jatuh ke rambut keritingnya, terengah-engah dan terengah-engah. "Apa yang harus saya lakukan? Saya sekarang terpesona oleh Anda peri kecil." Dia membalikkan telapak tangannya. Usha berbalik dalam pelukannya. Dia mendorongnya ke pintu dengan bahunya yang harum, membungkuk dan membunuhnya. Bibir Henry yang tipis dan dingin menutupinya. Pupil mata Usha sedikit menyusut, dan segera mendorongnya dengan keras. Tapi dada pria itu seperti dinding.
Dia tidak bisa bergerak, tidak peduli bagaimana dia mendorong atau memukulnya. Jari-jarinya menjentikkan ke rambut keritingnya dan menjepit bagian belakang kepalanya. Dia menguncinya di pelukannya dengan cara yang terkendali, memungkinkan dia untuk memikul kasusnya. Usha hanya bisa menggertakkan giginya dan menolak membuka mulutnya. Henry kasus dia untuk sementara dan mengendurkan, hidungnya menempel pada wajah menawan dan membuka mulutnya dengan suara bisu, "Buka mulutmu." Mata Usha memelototinya, "Kamu tidak mual, dan air liurmu akan menyebarkan banyak penyakit. Jika Anda ingin kasus, cari orang lain." Henry mengerutkan kening. Kelopak matanya yang tampan diwarnai kabut. "Kamu tidak patuh, kan? Buka mulutmu, aku ingin kasus." Apa ekspresi, keinginan, dan ketidakpuasan Anda, Henry? Sepertinya kamu belum pernah menyentuh seorang wanita dalam 2 tahun terakhir. Kamu sangat lapar dan haus sehingga kamu tidak sabar untuk kasus. Henry mengerutkan bibirnya, matanya yang hitam jernih seperti percikan tinta, tebal dan tanpa dasar. "Aku belum pernah menyentuh seorang wanita, dan kamu juga belum pernah disentuh oleh seorang pria." Usha mengambil alis Willow yang halus. "Ini bukan terima kasih. Saya dikelilingi oleh orang-orang Anda menonton sepanjang waktu. Anda bahkan tidak bisa memasukkan nyamuk jantan. Henry, apakah Anda lelah menangkap pemerkosaan online 24 jam sehari jika saya tidur dengan pria lain dan menikah dengan Anda?" Menghadapi provokasinya, Henry menggerakkan bibir merah tipisnya yang tipis. "Saya telah berada di sini selama bertahun-tahun, jadi mengapa Anda tidak bertanya kepada saya apakah saya lelah? Anda telah ditatap oleh pria dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Terbiasalah. Sekarang setelah aku membesarkanmu, bagaimana aku bisa membiarkan orang lain memimpin dan membawamu pergi dengan pot dan bunga?" "Henry, pergi ke dokter jika kamu sakit jiwa. Keterampilan medis Elena bagus, biar ku beritahu Elena." Henry menyela dia secara langsung. Elena, sekarang kamu memiliki Elena di mulutmu lagi, dan berpegangan tangan saat kamu bersama telah membuatku merasa sangat mempesona. Sekarang aku tidak akan membuka mulutku saat aku membunuhmu. Bukankah karena kamu begitu cuek padaku karena kamu punya S3X dengan Elena?" King, ini gila, tidak bisakah wanita berpegangan tangan? Apakah wanita tidak layak untuk hidup jika mereka meninggalkan pria? Usha mengulurkan tangan kecilnya dan mendorong wajah tampannya menjauh. Mendorongnya menjauh, "Kasus dan kasus, bisakah kau melepaskan aku? Aku punya urgensi." Henry menatapnya tajam, lalu memasukkan sesuatu ke tangan kecilnya. "Ini dia." Usha melihat ke bawah, dan yang dia berikan adalah kartu kamar. Sienna dan para gadis kucing menari dengan sekuat tenaga barusan, ingin mendapatkan kartu kamarnya, tapi dia tidak memberikannya. Sekarang dia menyeretnya ke kamar mandi pria dan memaksakan selai kamarnya ke tangannya. "Aku tidak menginginkannya." Usha mengembalikan kartu kamarnya. "Jangan bermimpi. Aku tidak akan pergi ke kamarmu. Anda melompat ke kamar saya di malam hari dan menunjukkannya kepada saya. Aku bisa mengontrol apa yang tidak aku lakukan padamu. Langsung ke kamarnya dan tunjukkan padanya." Usha bukanlah gadis kecil yang tidak mengerti apa-apa. Pria dan wanita dewasa, dia bisa melompat keluar dari api ketika dia pergi ke kamarnya di malam hari. Bab 207, "Aku tidak akan datang." Aku berkata aku tidak akan datang. "Henry, kamu adalah saudaraku. Mengapa saya tidak ingat bahwa ibu saya memberi saya seorang adik perempuan? Kakak macam apa? Usha, kamu sekarang sudah dewasa, dan lapisan kertas jendela itu harus ditembus. Saya tidak ingin menjadi saudara Anda. Saya membesarkan Anda seperti ini. Saya ingin menjadi laki-laki Anda." Kertas jendela yang setipis sayap jangkrik di antara dia dan dia benar-benar robek sekarang, dan dia tidak perlu khawatir tentang apapun di masa depan. Usha mengangkat tangannya dan langsung menamparkan wajah tampan Henry. Tapi Henry menggenggam pergelangan tangan rampingnya dan menempelkannya ke dinding. Bibir tipisnya mencium bibir merahnya lagi, dan memperingatkan dengan suara rendah, "Tidak apa-apa jika kamu tidak datang ke kamarku. Aku akan datang ke kamarmu, tapi aku tidak melihatmu menari. Aku akan merangkulmu untuk menari Esther, petis." Usha membuka mulutnya dan menggigit ujung bibirnya dengan keras. Darah menyebar sembarangan di mulut kedua orang itu. "Henry, apakah kamu mencintaiku?" Usha bertanya. Henry membeku, "Apa? Bukankah begitu? Kamu sangat ingin memiliki S3X denganku. Bukankah kamu jatuh cinta padaku, tapi kamu tidak berani mencintaiku?"
jadi gunakan Jasmine sebagai alasan, kan? Usia menatapnya. Henry perlahan melepaskannya. Garis sarkasme dan kejam tergambar di sudut bibirnya, dan dia menepuk wajah kecilnya yang menawan dengan tangan yang besar. Berpikirlah terlalu banyak. Bukankah ibumu suka merangkak di tempat tidur ayahku? Kalau begitu aku akan membiarkan putrinya tinggal bersamaku selama sisa hidupku. Usia, apa menurutmu ibumu akan mati? Usia merasa dingin di sekujur tubuh seolah-olah sebuah tangan besar terulur dari kegelapan untuk langsung mendorongnya ke dalam jurang. Jangan katakan itu pada ibuku, Henry, aku membencimu. Usia menarik tinjunya, menatapnya dengan mata merah, seperti binatang kecil yang terperangkap, ingin segera membunuhnya. Henry memperhatikan mata merahnya perlahan dengan lapisan tetesan air di atasnya, dan bulu seperti bulu itu bergoyang 2 kali. Tetapi butiran kabut di matanya berusaha menahan jatuh itu sangat menyedihkan. Setiap kali dia menggertaknya dengan kejam, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan, sangat menyedihkan. Kedua tangan besar Henry yang tergantung di sampingnya meringkuk dan perlahan menegang. Saat ini, untaian nada ponsel merdu berdering dan dia mendapat telepon. Dia mengeluarkan ponsel dan menemukan bahwa Jasmine sedang menelepon. Henry melirik Usia, aku akan menunggumu malam ini. Setelah berbicara, dia membuka pintu kamar mandi dan berjalan keluar. Di koridor, dia bisa mendengar suara lembutnya, "Hei, Jasmine, oke, aku akan datang sekarang." Di kamar mandi wanita, Usia berdiri di depan wastafel dan menepuk wajahnya dengan air dingin. Dia melihat kartu kamar di tangan, matanya sedikit kosong. Saat ini pintu dibuka dan Sienna masuk. Sienna sangat cemburu saat melihat matanya bertemu dengan musuhnya Usia. Dia berkata dengan cara yang aneh, "Usia, kamu barusan bersama Henry, tapi saudari Jasmine memanggil Henry pergi. Apa gunanya memiliki wajah seperti itu? Henry tidak menyukaimu." Usia mematikan keran dan berdiri tegak. Dia melirik Sienna dan menunjuk ke wastafel. "Lihat apa ini?" Sienna mendongak, matanya berbinar. "Itu kartu kamar Henry." "Usia, kenapa kartu kamar Henry bersamamu?" Usia mengeluarkan handuk kertas dan menyekat tangannya, terlihat malas dan acuh tak acuh. "Oh, Henrymu memintaku untuk memberikannya padamu. Anda bisa masuk ke kamarnya malam ini. Dia sedang menunggumu." Bab 208. Benarkah? Sienna segera menjadi sangat marah. Tapi dia segera menjadi curiga. "Usia, apa kau berbohong padaku? Kenapa Henry tidak menyerahkan kartu kamar kepadaku secara langsung, tapi memberikannya padaku melalui tanganmu?" Sienna menghela napas saat berkata, "Usia, apakah Henry memberimu kunci kamar ini? Henry sebenarnya memintamu untuk pergi ke kamarnya pada malam hari. Apa yang ingin kamu lakukan? Usia, kamu benar-benar tidak tahu malu. Naik ke tempat tidur kakakmu." Usia membuang tisu basah itu ke tempat sampah, lalu mengangkat tangannya untuk mengangkat rambut keriting di pipinya. "Aku tidak tahu malu, maka Henrymu adalah pria yang tidak tahu malu. Sekarang setelah saya tahu hobinya, maka gunakan keterampilan rumah tangga Anda untuk melayaninya malam ini. Dia sangat menyukai wanita selasteristi." Usia mengambil kartu kamar dan menjejalkannya ke tangan Sienna. Beraninya dia begitu sombong. Sienna gemetar karena marah. "Usia, kamu..." Usia mengangkat matanya yang menarik, dan bertanya dengan suara lembut, "Kenapa? Kamu tidak menginginkan kartu kamar ini?" "Lupakan saja, ada banyak wanita yang menginginkan kartu kamar ini. Jadi izinkan saya memberikannya kepada orang lain." Usia mencoba mengambil kartu kamar, tapi Sienna memegang kartu kuncinya dan menatap Usia saat masih bayi. Takut Usia benar-benar akan mengambil kartu kuncinya dan memberikannya kepada wanita lain. "Betul, kartu kamar diberikan padamu. Apa yang kamu bicarakan? Tidakkah kamu selalu ingin naik ke tempat tidur Henry? Lihat sampahnya. Aku tidak menginginkanmu tapi kamu adalah harta karun. Sienna, aku benar-benar kasihan padamu." Wajah Sienna menjadi pucat, dan wajahnya yang marah menjadi asap. Dia menggelitik Usia yang malas dan lembut saat ini, tapi tidak ada cara untuk menghadapinya. Perasaan ini hampir membuat Sienna muntah darah. Terkadang Sienna merasa bahwa dia dan Usia adalah rival. Ketika dia masih kecil, Usia mengalami perubahan keluarga dan masuk ke dalam keluarga Gu. Sejak itu, dia menikmati cinta tertinggi Henry, tuan muda keluarga Gu selama bertahun-tahun. Kemudian, dia dan Usia sama-sama memasuki industri hiburan. Meskipun dia sekarang adalah dewi yang cantik, Usia, yang telah menjadi populer,
telah meninggalkannya beberapa blok jauhnya baik dalam popularitas dan lalu lintas, jadi dia pernah mengirim seseorang untuk mengikuti Usha dan ingin menembaknya dari jarak dekat. Lagi pula, Usha keluar masuk RV mewah, hotel berbintang, dan pasti ada berita negatif seperti kemauan main nama besar dan pengganti. Tapi dia mengikuti syuting selama setengah tahun, dan yang dia pelajari adalah begitu dia masuk kru, Usha akan mempelajari naskahnya setiap hari hingga larut malam. Dia tidak pernah menggunakan stand-in, semua adegan seni bela diri dimainkan secara langsung, terkadang memar dan terluka. Dia sangat kooperatif. Apakah itu untuk platform nama besar mewah internasional atau peragaan busana, dia sangat profesional dan sangat dipuji dan disukai. Para kapitalis dan sutradara itu memujinya, mengatakan bahwa dia jahat dan tidak vulgar, dengan kemampuan akting yang lincah, dan lahir untuk industri hiburan. Dia selalu diakui oleh industri hiburan sebagai koeksistensi akting dan aliran dalam satu tubuh. Tentu saja, Usha menjalani hidupnya dengan sangat hati-hati. Dia menikmati kekayaan dan publisitas masa muda saat ini. Wanita seperti itu mungkin menjalani penampilan yang diinginkan semua wanita. Oleh karena itu, Usha selalu menjadi orang yang paling menyebalkan dari para wanita Darrenville, dan tidak ada seorang pun. Sienna berputar-putar sebentar, dan dia putus asa. Perasaan tidak berdaya ini persis sama seperti sekarang. Usha melirik Sienna dengan wajah muram, lalu menginjak sepatu hak tinggi kristal dengan bibir merahnya dan pergi. Sienna mengambil kunci kamar untuk membuka pintu kamar Henry dan masuk. Kamar besar itu sederhana dan mewah. Sebagai pemilik kapal pesiar ini, Henry juga memiliki ranjang ekstra besar di kamarnya, dan berbagai koleksi anggur merah ditempatkan di konternya. Bab 209. Henry tidak ada di kamar. Dia sedang mandi di kamar mandi, dan terdengar suara menabrak dari dalam. Jantung Sienna berdebar-debar, dan sekarang dia datang ke kamar Henry. Wajah mungilnya memerah selama dia memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia mengulurkan tangannya untuk membelai tempat tidur besar yang empuk. Tetapi saat ini ada gerakan di dalam, dan Henry siap untuk mandi dan siap untuk keluar. Sienna merasa detak jantungnya hampir keluar dari dadanya. Dia dengan cepat mematikan lampu di kamar, lalu bersembunyi di balik tirai. Jika tidak mengejutkan, kartu kamar ini diberikan kepada Usha oleh Henry. Selama bertahun-tahun, Henry hampir secara tidak sehat melindungi Usha di sayapnya, tidak pernah mengizinkan siapapun untuk mendekatinya. Seluruh pikiran Darrenville dia membelai saudara perempuannya. Faktanya, dia hanya ingin mengambil Usha sebagai miliknya. Apa yang akan terjadi padanya jika dia mengetahui bahwa dia akan datang dan bukan Usha? Sienna teringat perkataan Usha yang diucapkan Henry menyukai wanita jorok. Dalam ingatannya, Henry, pemilik muda dari keluarga Gu yang berasal dari keluarga jepit rambut, telah menerima pendidikan ahli waris paling ortodoks sejak dia masih kecil. Dia dipagari dengan kemeja dan celana panjang. Dia dingin dan ketat, dia pertapa. Sienna tidak pernah berani memikirkan seperti apa dia diranjang, tapi dia selalu menjaga Usha di sisinya selama bertahun-tahun untuk memuaskan keinginan egoisnya sendiri, yang cukup untuk membuktikan betapa tabu hatinya. Pria Sienna segera menjadi percaya diri, dan dia bersembunyi di balik tirai dan merentangkan rok pendeknya untuk ditarik ke bawah, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang bagus. Dengan sekali klik, pintu kamar mandi terbuka dan Henry berjalan keluar. Henry baru saja mandi air dingin, mengenakan piyama sutra biru tua, dan rambut pendeknya basah kuyup. Dia setampan protagonis pria dari komik. Lampu di ruangan itu dimatikan, dan mata hitam dinginnya secara akurat jatuh pada sosok yang bersembunyi di balik tirai. Membuang handuk di tangannya, Henry berjalan mendekat, membuat bibir tipis melengkung, dan dia berbisik, "Apa yang kamu mainkan, Sienna mendengar senyuman dalam suaranya, sedikit jahat, seluruh tubuhnya mati rasa. "Keluar, jangan main-main denganku." Henry mengulurkan tangan yang besar untuk menggenggam pergelangan tangannya yang indah. Jantung Sienna berdegup kencang, dia menyusut kembali, mencoba menghindarinya. Kecepatan Henry dalam kegelapan seperti kilat. Dia menggenggam pergelangan tangan Sienna dan mengulurkan tangannya, dan bahkan orang itu membawa tirai langsung ke pelukannya. Dia mengunci wanita itu dengan paksa di pelukannya, bibir tipisnya jatuh ke rambutnya melalui tirai. Suaranya rendah dan galak, "Aku menangkapmu, sangat tidak jujur. Apakah kamu ingin aku membersihkanmu, peri kecil?" Peri kecil ini membuat kaki Sienna empuk.
dan hampir jatuh di atas karpet. Dia tidak pernah tahu betapa anggunnya Henry menutup pintu. Henry meraih tangan itu, tetapi segera dia membuka matanya karena dia menyadari ada yang tidak beres di pelukannya. Itu sama sekali bukan usia. "Kamu siapa?" Fitur wajah tampan Henry segera ditutupi dengan kabut yang suram, dan dia menyalakan lampu dinding di ruangan dengan pop. Dia mengulurkan tangannya dan menjentikannya, dan tubuh Sienna tiba-tiba dipukul seperti layang-layang dengan garis putus-putus di dinding. Bab 210. Dengan keras, Sienna menabrak dinding dan jatuh ke karpet. Tenggorokannya terasa manis, dan dia langsung muntah seteguk darah. Henry hampir membunuhnya dengan gelombang itu sekarang. Henry, ini aku." Sienna mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Henry. Henry berdiri di depan ambang jendela sepanjang batu giok. Dia memandang dengan merendahkan ke arah Sienna, yang terbaring di tanah karena malu dan kesakitan. Dia tahu usia lebih baik dari siapapun, dan ada aroma yang memikat di tubuhnya. Tidak satu pun dari ini, bahkan Sienna bisa dibandingkan dengannya. Dia menyadarinya saat dia mengangkat tangannya, tetapi dia terpesona oleh keinginan, dan kartu kamar diberikan kepadanya, dan dia tidak berharap itu milik orang lain. Selama dia berpikir untuk menggendong orang lain selama beberapa detik, dia mau tidak mau ingin membilas dirinya sendiri dengan keras beberapa kali untuk membersihkan dirinya dari semua kontak dari tangan dan tubuhnya. Mata hitam dingin Henry menatap Sienna dengan dingin seperti dia adalah bunga beracun. Untuk waktu yang lama, dia mengeluarkan suku kata dari tenggorokannya, "Kenapa kamu? Cepatlah, jika kamu tidak ingin mati." Sienna tidak pernah menyangka dia akan bereaksi sebanyak itu. Dia sangat percaya diri sekarang. Tetapi siapa yang tahu bahwa dia ingin bunuh diri ketika dia melihat bahwa dia bukan usia. Sienna sangat ketakutan, dan pikirannya yang menawan menghilang begitu saja dalam rasa sakit yang tiba-tiba. Dia merasa Henry tidak sedang bercanda. Dia dengan cepat berkata, "Henry, usia mengizinkanku masuk. Kartu kamar juga, usia memberiku." Kartu kamar diberikan oleh usia. Henry telah memikirkannya sejak lama, dan sekarang telah dikonfirmasi oleh Sienna bahwa dia mengaitkan bibir tipisnya, dadanya yang kuat naik turun, dan dia mengangkat kakinya dan menendang kursi. Dia berani, ya, dia sangat bagus. Sienna gemetar ketakutan. "Henry, yang ku bilang, benar," usia bilang, "kalau kamu suka wanita jalang." Dia bilang kamu tidak menginginkannya, sampah. Dalam beberapa tahun terakhir, Henry merasa bahwa yang paling dia banggakan adalah pengendalian diri. Bagaimanapun, dia tidak memiliki kendali diri ketika dia dibesarkan dalam keluarga primitif seperti itu. Dia mungkin sudah gila sejak dulu, tapi usia selalu menjadi pengecualian dalam hidupnya. Pengendalian diri yang paling membanggakan gagal di depannya. Henry mengangkat tangannya dan menyapu semua anggur merah yang ada di konter ke tanah. Dia menghancurkan semua yang ada di ruangan itu. Gerakan sebesar itu secara alami menarik perhatian dari luar. James menendang. "Henry, apa yang terjadi? Apa yang kamu lakukan?" F***CK, "Sienna, kenapa kamu di sini?" Ini pertama kalinya Sienna melihat penampilan gila Henry. Sekarang setelah dia melihat James, dia melihat sedotan penyelamat hidup. "Saudaraku, tolong bantu aku." James tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa pasti saudara perempuannya yang membuat Henry marah. Bagaimanapun, dia adalah saudara perempuannya sendiri dan tidak bisa diselamatkan. "Henry, kali ini pasti kesalahan kakakku. Tapi tolong maafkan dia. Aku berjanji dia tidak akan mengganggumu lagi." Ruangan itu berantakan. Raut wajah Henry yang tampan menetes dengan suram dalam cahaya redup. Dia menyipitkan matanya dan mengatakan, "Keluar." "Sienna, pergi." James dengan cepat membawa Sienna pergi. Henry memasuki kamar mandi dan mulai mandi air dingin. Saat ini, untayan nada ponsel merdu berdering dan panggilan datang. Tangan besarnya yang basah dengan tetesan air mengulurkan tangan dan terhubung ke telepon, dan suara hormat dari sekretaris pribadinya datang dari sana. "Tuan muda, usia telah pergi tahun 1949. Henry terdiam selama beberapa detik dan kemudian berkata dengan santai, "Biarkan orang-orang menangguhkan semua aktivitas usia dan menyembunyikannya di salju. Katakan padanya saat dia mengetahuinya dan datang kepadaku." Elena berjalan di koridor, selama dia memikirkan cara Holden memintanya untuk memanggilnya ayah dan suaminya di meja poker barusan. Wajah kecilnya seperti udang yang dimasak, dia sangat malu. Pada saat ini, dia berhenti,
karena tubuh Dying yang tinggi maju, dan itu adalah Holden.